pada setiap step di dalam pengadaan barang dan jasa, nilai TKDN ini ya ada tujuan dan manfaatnya. Tadi ya nilai TKDN itu apa, nilai BNP itu apa. Oke, baik kita lihat Bapak Ibu. Di tahap perencanaan. Nah, di sini nih para perencana nih Bapak Ibu ya, tadi ada yang dari perencanaan gitu kan. Di tahap perencanaan, nilai TKDN di sini memberikan gambaran Bapak Ibu. Target, berapa sih komponen dalam negeri atau berapa sih produk dalam negeri yang akan digunakan di dalam pengadaan barang dan jasa. Semisal gitu ya, satu instansi akan melakukan pengadaan Bapak dan Ibu, di awal tahun itu pasti akan ada, di tahun sebelumnya ya, Teknik 1 ada perencanaan. Dicarilah informasi barang dan jasa gitu ya, kemudian dihitung nilai TKDN-nya. Setelah dihitung nilai TKDN-nya, ketemulah gitu ya, satu instansi tersebut ternyata memiliki atau akan bisa menyerap sekitar 65% TKDN, 65% produk dalam negeri nilai TKDN. Nah, ini hanya gambaran Bapak dan Ibu bahwa berarti instansi tersebut menggunakan 65% produk dalam negeri ya, yang berasal dari dalam negeri, dari komponen dalam negeri, dan 35%-nya berasal dari komponen impor atau luar negeri. Itu jadi gambarannya seperti itu di tahap perencanaan. Kemudian ya setelah perencanaan ini teknik 1 tadi Bapak Ibu, kemudian masuk ke tahap persiapan. Siapa yang melakukan persiapan di sini? Ini kan PPK ya Bapak Ibu ya, persiapan pengadaan dulu. Di tahap persiapan pengadaan PPK menyusun yang disebut dengan dokumen persiapan. Ya, di dalam dokumen persiapan tersebut, nilai TKDN ini akan menjadi acuan Bapak Ibu dalam menetapkan syarat-syarat. Spesifikasinya harus seperti apa, kontraknya harus bagaimana. Ya, nah itulah yang akan disusun di dalam dokumen persiapan. Berdasarkan dokumen ini akan digunakan oleh Pokja untuk melakukan persiapan. Persiapan apa? Persiapan pemilihan dan proses pemilihan. Pokja mempertimbangkan tadi Bapak Ibu syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh PPK ini, menyusun DOPIL atau dokumen pemilihan. Nah, syarat-syarat dimasukkan, draft kontrak dimasukkan, spesifikasi dimasukkan, semua dimasukkan Pak di situ. Ya, SSUK, SSKK-nya semua masuk di dalam dokumen pemilihan yang akan menjadi dasar proses tender. Kemudian nanti DOPIL itu akan digunakan untuk proses tender ya. TKDN akan menjadi salah satu pertimbangan dalam penentuan pemenang. Tadi Bapak Ibu kita akan menghitung harga evaluasi akhir. Ada preferensi, ada nilai TKDN, akan dihitung Pak HEA-nya. Kemudian setelah misalkan terpilihlah penyedia, akan lari ke poin 5 ini Bapak Ibu, pelaksanaan pekerjaan. Di sini nilai TKDN akan menjadi komitmen ya, komitmen dari si penyedia tadi yang sudah berkontrak menjadi acuan penyedia melaksanakan pekerjaan dan PPK melakukan monitoring. Ini yang harus para PPK gitu ya, harus lakukan monitoring Bapak Ibu selama pekerjaan itu benar nggak sih mereka itu menggunakan produk dalam negeri, atau bisa jadi gitu ya Bapak Ibu impor kemudian digunakan. Ini harus benar-benar kita cek di sini. Terakhir, proses serah terima Bapak Ibu. Di saat proses serah terima, nilai TKDN ini menjadi salah satu syarat diterimanya pekerjaan dan ditetapkannya sanksi. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ya dengan tadi ya penawaran awal dari penyedia misalkan nilai TKDN-nya 45%, kenyataannya nilai TKDN-nya hanya 25% misalkan Pak. Gimana nih? Kita terima atau tidak? Ya tentu kalau diterima atau tidaknya itu kan kembali kepada kebutuhan ya Pak ya. Tanya kebutuhannya terpenuhi atau tidak. Kalau kebutuhan terpenuhi kita bisa terima gitu ya Pak ya. Tapi nah ini mekanisme sanksinya harus dijalankan. Tapi kalau kebutuhannya tidak terpenuhi ya mohon maaf gitu ya,
kebutuhan tidak terpenuhi, user dipakai, bisa nggak? Nggak bisa. Minta sesuai dengan spesifikasi. Tapi kalau misalkan speknya sudah sesuai tapi TKDN-nya tidak sesuai, maka mekanisme sanksi di sini yang dijalankan, gitu ya Bapak Ibu. Ini gambaran Bapak Ibu bagaimana penggunaan dan penerapan TKDN pada setiap tahapan di dalam proses pengadaan barang. Mungkin ini bisa jadi gambaran juga Pak Ganes, gitu ya. Ini loh gitu. Yang dilakukan pemerintah itu mulai dari tahun sebelumnya sampai dengan serah terima pekerja. Di prosesnya cukup panjang. Oke, baik Bapak Ibu. Lanjut ya. Sekarang kita akan mulai masuk lebih detail siapa melakukan apa pada setiap tahapan Bapak Ibu. Ya tadi tahapan perencanaan, tahapan persiapan. Di sini saya bagi dua tahapan persiapan pun ya. Ada persiapan pengadaan dan persiapan pemilihan. Tahapan tender, tahapan pelaksanaan pekerjaan, tahapan serah terima. Dan tadi sudah sedikit saya ceritakan di situ di bagian slide yang sebelumnya. Oke, kita masuk ke perencanaan Bapak Ibu. Apa yang dilakukan di tahap perencanaan? Nanti akan lebih detail lagi ya di slide-slide berikutnya. Kita melakukan identifikasi kebutuhan. Kita identifikasi Bapak Ibu butuhnya apa gitu ya. Kemudian sudah ada belum barangnya di dalam negeri, nilai TKDN-nya berapa? Itu yang dilakukan, identifikasi kebutuhan. Nanti berdasarkan kebutuhan yang kita misalkan user minta, Bapak Ibu cek di dalam daftar inventaris. Di daftar inventaris itu akan menentukan wajib atau tidak proses dalam. Misal Bapak Ibu butuh trafo gitu ya, trafo 600 kVA. Setelah dicek di daftar inventaris ternyata Indonesia sudah ada yang memproduksi Pak dengan TKDN di atas 40% +DMP. Maka kita harus ya, mencantumkan syarat di dalam rencana pengadaan ini dan di dalam dokumen persiapan bahwa itu adalah wajib produk dalam negeri. Ya, mencari informasi nilai TKDN di dalam daftar inventaris. Ibu harus melakukan perhitungan estimasi ya. Kalau pembelian beberapa barang, kan ada gabungan Pak, gabungan barang. Bagaimana kalau perhitungan gabungan barang dan jasa? Nanti kita akan diskusi. Oke, disinilah perlu melakukan penghitungan target TKDN yang akan ditentukan. Para perencana adalah teknis 1 tahun 2023 sudah dihitung sekarang Pak. Nah, nanti masuk ke tahap persiapan pengadaan dan persiapan pemilihan. PPK melakukan penyusunan spek APS dan kontrak yang sudah memperhatikan TKDN produk dalam negeri dan memastikan nilai TKDN yang menjadi target. Balik lagi, cek daftar inventaris dan cek perhitungan estimasi. Karena bisa jadi Pak, kenapa di sini harus dicek lagi gitu ya? Kan di sini sudah dihitung estimasinya, ternyata dicek lagi di sini. Bisa jadi Pak, dalam 1 tahun itu produk yang sebelumnya belum bersertifikasi, karena sertifikasi kan cuma butuh waktu sekitar 1 bulanan Pak. Di tahun berikutnya, saat akan tahun anggaran berjalan, ternyata sudah sertifikasi, maka estimasinya bisa berubah. Itu makanya harus dicek kembali. Pokja sekarang tadi ya mencantumkan persyaratan dalam dokumen pemerintah. Masuk ke tahap tender, Pokja lakukan evaluasi penawaran dan memeriksa data dukung TKDN. Kembali cek daftar inventaris untuk melihat benar atau tidak TKDN yang diajukan oleh penyedia. Karena bisa jadi Pak, namanya sekarang itu kan kecanggihan multimedia gitu ya Pak. TKDN di-scan, sertifikatnya, nah angka-angkanya diubah-ubah gitu kan, itu bisa ya dengan mesin scanner itu kemudian diubah di PDF dan sebagainya, itu bisa. Inilah peran Pokja. Pokja tidak harus menghitung TKDN Bapak Ibu, cukup mengecek saja. Ya karena kan, wah kalau kita menghitung TKDN kan susah banget ya. Ini yang seringkali salah tafsir Pak. Sehingga Pokja akhirnya tidak melakukan atau tidak menerapkan itu sebagai syarat dan tidak memberlakukan TKDN atau TKDN di dalam tender. Karena apa? Karena ketidakpahaman. Dipikirnya harus menghitung gitu Pak, enggak, mengecek saja Pak, hitungannya dicek. Sama seperti bapak-bapak yang di Pokja melakukan evaluasi harga.